semua anak-anak sekolah minggu, terkhusus sekolah minggu KKR Tiban. Shalom. Iya, kami berharap guru-guru sekolah minggu di tempat ini semua adik-adik kami di rumah dalam keadaan sehat ya. Amin. Dan satu lagi ya kakak-kakak guru, kita juga memuji nama Tuhan, terpuji nama Tuhan karena teman kita Priscilla sudah sembuh dari COVID. Itu pun kita percaya karena kuasa Tuhan sudah bersembuh dengan sudah sembuh dengan mamanya, dan keluarga teman kita Noe juga sudah sembuh, puji Tuhan ya. Amin. Ya, sekarang sebelum kita mulai ibadah, kita coba semua duduk yang rapi di rumah semuanya. Mari semua anak-anak sekolah minggu dipersiapkan semua hatinya. Sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih bisa beribadah walaupun di rumah kami masing-masing. Itu tidak mengurangi sukacita kami Tuhan untuk beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, kami sebentar lagi akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui suara, kaki dan tangan kami. Kiranya puji-pujian kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kami kecil Tuhan, kami percaya kami berharga di mata Tuhan. Terima kasih, dengarkanlah doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom. Mari semua anak-anak sekolah minggu, kakak undang langsung berdiri aja deh. Ayo semua berdiri, kita bernyanyi Sayang Disayang. Sambil bertepuk tangan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Sekali lagi, sayang, sayang. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, glory, puji Tuhan.
semua silahkan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkatkan satu pujian, kita bernyanyi, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan masuk ke ruang yang maha kudus, bertemu dengan Tuhan Yesus. Kita bernyanyi, Ku masuk ruang maha kudus. Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang maha kudus, Ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. ku masuk dengan hati tulus, Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. ku menyembahmu, Ku menyembahmu, sembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, ku menyembahmu, sembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. sebab namamu kudus, Sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita memasuki firman Tuhan. Semua lipat tangannya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita akan berdoa bersama-sama sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk penyertaan perlindungan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita yang daripadamu. Hingga sampai pada saat ini kami ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan baik, semua karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kiranya Engkau yang berkenan, dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu. Engkau yang mengurapi guru sekolah minggu yang jauh dari kata tahu dan sempurna. Kami percaya hanya Engkau yang akan mengajari dan mengurapi. Kuasa Roh Kudus-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, sehingga apa yang akan disampaikan guru kami bisa kami mengerti. Inilah doa kami. Inilah pengharapan kami. Kami datang mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, amin. Oke. Sebelum kita membaca firman Tuhan, shalom dulu untuk anak KKR, terkhusus Runggun Tiban. Kita akan mengulangi apa yang biasa kita ucapkan di dalam kelas sebelum pandemi COVID-19. Apa itu? Shalom kita. Ayo, siapa yang masih ingat? Kayaknya sudah pada lupa nih. Oke, sekarang Ibu Guru ingatkan ya. Shalomnya,
Shalom anak KKR, apa kabar hari ini? Apa jawabnya? Luar biasa. Sudah mulai terbuka. Apa jawabnya? Ayo Bu Guru, apa jawabnya? Iya. Shalom anak KKR, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Iya, seperti itu dulu kita ada di kelas masing-masing. Balita, anak kecil, anak tanggung, dan remaja. Oke. Kita bersuka cita, walaupun di rumah tidak mengurangi berkat Tuhan kepada kita. Buktinya pada hari ini tema kita berkata apa? Ya pastinya belum ada yang tahu. Berharga di mata Tuhan. Sekarang kita akan membuka Alkitab kita terlebih dahulu. Semua anak-anak KKR yang ada di rumah, silakan membuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan membaca renungan kita pada pagi hari ini yang diambil dari Markus 10 ayat 13 sampai 16. Semua sudah dapat? Oke. Ini ayat emas dan semua anak-anak pasti sudah berkali-kali mendengarkannya. Ayo kita baca bersama-sama. Markus 10 ayat 13 sampai 16. Ibu guru akan membacanya dan anak-anak di rumah juga. Mari kita sama-sama membacanya. 1, 2, ya. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Tema kita hari ini adalah berharga di mata Tuhan. Coba sekarang ibu guru mau bertanya, apakah kira-kira yang berharga di mata anak-anak kami sekalian di rumah? Tentu memang berbeda. Untuk anak balita mungkin yang berharga mainannya, mungkin baju barunya yang baru dikasih, baru dibeli. Untuk anak kecil mungkin mulai buku-buku bacaan kegemarannya, buku cerita, atau mungkin HP yang menyelinap diambil HP mamanya atau papanya. Atau anak tanggung yang sudah mulai menyayangi waktu. Waktu apa itu? Waktu bermain. Kapan ya mama sama papa keluar? Dia menyayangkan waktu. Dia sangat berharap ada waktu sedikit untuk bisa bermain game misalnya. Atau anak-anak kami yang remaja yang berharap ada waktu luang bisa keluar rumah bergabung dengan teman-teman. Atau misalnya pergi ke gereja ber-PA seperti sekarang. Pasti sangat berharga. Sedikit berjumpa dengan teman. Saya mengikuti PA gabungan remaja pada 2 minggu yang lalu. Gabungan seklasis. Anak-anak berkata di komen-komen bahwa dia sangat rindu. Rindu dengan teman-teman yang sudah lama tidak berjumpa. Ada yang di klasis, ada yang di Runggun Batam Center, ada di Bida Ayu, bertemu di PAR, bertemu di Piara. Ini kisah-kisah anak remaja. Halo anak remaja, apakah ibu guru mengetahui isi hati kalian? Iya, pasti itu sudah pasti. Oke, kita kembali ke renungan kita. Berharga di mata Tuhan. Di dalam Alkitab, di bacaan kita hari ini, dikatakan bahwa Yesus memberkati anak-anak.
Kenapa Yesus memberkati anak-anak seperti tema kita? Karena anak-anak itu sangat berharga di mata Tuhan. Harga apakah yang bisa dibuat untuk seorang jiwa bagi Tuhan Yesus? Tidak bisa dihargakan dengan barang, ataukah uang, atau apapun yang bisa digantikan dengan jiwa seorang anak bagi Tuhan Yesus. Sehingga ketika anak-anak ingin menemui Tuhan Yesus, kita ketahui bersama-sama bahwa pada zaman dahulu itu di perjanjian baru, di perjanjian lama, di cerita-cerita Alkitab, bahwa anak-anak itu seperti di nomor sekiankan oleh orang-orang. Bahkan mereka menganggap anak-anak hanya akan mengganggu, hanya akan membuat keributan, hanya akan membuat kerusuhan dan menjadi hilangkan konsentrasi. Seperti itu jugalah penilaian murid-murid. Mereka menganggap anak-anak akan mengganggu Tuhan Yesus di saat mengajar. Padahal anak-anak itu sama seperti anak-anak KKR yang sekarang, yang rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Iya kan? Pasti karena rindu anak-anak sehingga pada pagi hari ini mau beribadah. Walaupun gak ke gereja, di rumah juga sama. Tuhan di mana-mana ada. Rindu bertemu dengan Tuhan Yesus. Pada waktu Tuhan Yesus dijumpai oleh anak-anak itu yang dilarang oleh murid-murid, bukan sedikit orang yang di sana. Banyak orang karena Tuhan Yesus sedang mengajar. Banyak orang di situ. Tetapi apakah anak-anak ini pulang dan mengatakan, sudahlah ramai orang-orang besar di situ. Mereka datang bersama orang tuanya. Mereka berusaha. Mereka tidak mau mundur. Mereka tetap ingin berjumpa dengan Tuhan Yesus. Sama dengan kita yang punya kerinduan dengan Tuhan Yesus. Tetapi apa yang terjadi? Ketika anak-anak itu ingin bertemu dengan Tuhan Yesus, murid-murid melarangnya. Itu tertulis di ayatnya yang pertama, B. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu, yaitu orang tua yang membawa anak-anak. Tetapi apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata di ayatnya yang ke-15, ayatnya yang ke-14, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada murid-muridnya, biarkan anak-anak itu datang. Tuhan Yesus marahnya sangat marah. Kenapa kita bilang Tuhan Yesus sangat marah? Karena dia bilang jangan menghalang-halangi. Bahkan dia memberi perintah suruh anak-anak itu datang. Dan di ayat yang lain dikatakan bahwa siapa yang tidak seperti anak-anak itu dalam kerajaan Allah, bahkan dia tidak layak. Apakah maksudnya anak-anak itu? Anak-anak itu anak-anak yang baik, anak-anak yang jujur, anak-anak yang tidak berbohong, anak-anak yang tidak sombong, anak-anak yang seperti itulah yang datang kepada Yesus. Sehingga murid-murid tidak bisa melarangnya. Anak-anak harus datang kepada Yesus karena Yesus menyukai anak-anak. Dan di sini ibu guru mempunyai sebuah cerita tentang monyet, kodok, tentang burung-burung dan lain sebagainya. Sekarang ayo duduknya yang lebih rapi lagi. Dengarkan betul-betul biar nanti tahu ceritanya. Kita mulai. Pada zaman dahulu di sebuah hutan ada banyak binatang-binatang dan hewan-hewan. Di hutan tersebut terdapat sebuah danau. Dan di danau itulah kehidupan semua hewan-hewan. Mereka minum dari sana, mereka bisa
makan dari sana, ada ikan-ikan juga. Tetapi suatu ketika danaunya menjadi kering karena musim kemarau. Dan semua hewan-hewan di sana sudah bersusah hati, bersedih, ada yang putus asa, bahkan sudah ada yang mati karena tidak dapat air minum, karena sudah terjadi kekeringan. Dan ketika hal itu terjadi, ada seekor kodok yang berhikmat dan mengatakan kepada teman-temannya, bagaimana jika kita memilih seekor burung yang besar, seekor burung elang atau seekor burung bangau, supaya dia membawa kita terbang ke tempat yang lebih aman, yang ada airnya, yang ada makanan di sana. Ide seekor kodok. Boleh juga, kata kawan-kawannya hewan-hewan yang lain. Boleh juga. Ayolah kita tanya, mau enggak? Katanya. Hai elang, hai bangau, maukah kau mengantarkan kami ke tempat-tempat yang lain, yang di sana ada makanan dan minuman? Karena kami akan mati jika kami bertahan di sini. Dan dengan belas kasihan, burung menjawab, boleh. Kami akan menolong kalian semua. Sekarang ambil sebatang ranting dan gigitlah, supaya kami bisa membawa kalian terbang ke tempat lain yang ada airnya. Dengan gembira, semua mereka menggigit kayu yang akan dibawa oleh burung tadi ke suatu tempat. Sudah. Maka mulailah burung tadi terbang membawa mereka di atas langit. Dan yang di bawah ini melihat-lihat ke bawah. Oh, alangkah indahnya ciptaan Tuhan. Rupanya di tempat kami saja yang kekeringan, di tempat lain enggak. Dan ketika di tengah jalan ada burung yang bertanya di langit, dia mengatakan, kemana kalian? Dan burung mengatakan, kami mau mengantarkan teman kami ini ke suatu tempat, karena di tempat kami yang lama sudah kering, tidak ada lagi air untuk diminum dan tidak ada lagi makanan. Oh, katanya, kalau begitu baguslah, bagus, saling menolong. Dan waktu dia bertanya, siapa yang punya ide membawa kalian pergi dari hutan yang kekeringan itu? Dan kodok tadi dengan bangganya, dengan sombongnya menjawab, saya. Apakah yang terjadi? Adik-adik tahu? Anak KKR tahu apa yang terjadi? Iya, ketika timbul kesombongan di hati kodok tadi, bahwa dia yang punya ide, maka terlepaslah kayu tadi dari mulutnya. Ketika dia mengatakan, aku, mulutnya terbuka, sehingga lepaslah kayu yang digigitnya, sehingga dia jatuh dan mati karena kesombongan. Tuhan tidak mau itu terjadi untuk anak-anak KKR. Tuhan mau anak KKR itu jujur, tidak sombong, menjadi anak yang baik, menjadi anak penurut. Itu adalah keinginan Tuhan. Rindu selalu bersekutu dengan Tuhan, rindu selalu mendengar suara Tuhan, seperti anak-anak yang ada di dalam Alkitab. Tadi ada beberapa karakter yang kita lihat di cerita kita. Cerita burung bangau dan burung elang yang baik. Dia mau menolong kawannya, mengantarkannya ke suatu tempat sehingga kawan-kawannya tidak mati. Dan ada juga yang kita lihat sifat sombong seperti kodok, sehingga dia mati. Dari situ, ayo anak KKR semuanya, kita mau seperti kodok atau seperti burung? Iya, seperti burung dong, supaya disayangi oleh Tuhan dan juga oleh semua orang. Jika kita menjadi anak-anak yang baik, yang mengasihi, yang menjadi penurut, tidak sombong,
maka Tuhan akan memberkati kita. Dan kita adalah anak-anak yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah seperti janji Tuhan. Halo, salam, apa kabar? Apa kabar? Nggak ngantuk kan? Oke, kita ulang sekali lagi. Salam, apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sedemikianlah penyampaian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan itu akan memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan menjadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang dipilih oleh Tuhan, anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Hingga sampai pada saat ini, berikanlah kami kerinduan untuk selalu datang kepada Tuhan. Seperti anak-anak yang tertulis di dalam Matius 10 ayat 13 sampai 16, rindu berjumpa dengan Tuhan, rindu menerima berkat Tuhan, rindu mendengarkan suara Tuhan. Inilah kami Tuhan, Engkaulah yang memberkati kami seperti janji-Mu. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Kita akan bernyanyi persembahan kami, tanda syukur kami. Ayo semua persembahannya taruh di tangannya dan buat serapi-rapi mungkin. Dan jangan berikan yang tidak baik kepada Tuhan, berikan yang terbaik. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi persembahan kami, tanda syukur kami. Persembahan kami, tanda syukur kami, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Persembahan kami, tanda syukur kami, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekarang mari kita bersatu dalam doa. Kita akan masuk ke dalam doa persembahan sekaligus doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pujian dan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Dan juga kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan untuk Tuhan. Siapakah kami ini, anak-anak kecil Tuhan, sehingga kami bisa memberi kepada Tuhan. Tetapi kami yakin dan percaya, sekecil apapun persembahan kami, Engkau yang akan memberkatinya berlipat kali ganda. Pakaikanlah persembahan kami ini Tuhan, untuk pelayanan di gereja Tuhan, supaya semakin diberitakan tentang pengenalan akan Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan orang tua kami, yang menyediakan semua keperluan kebutuhan kehidupan kami. Apapun pekerjaan orang tua kami Tuhan berkati, apapun keadaan orang tua kami di masa pandemi ini, Tuhan berkati, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Kebutuhan kami terpenuhi, kami tetap sanggup mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih juga Tuhan, kami juga berdoa di dalam syafaat kami pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami, berkati gereja kami Tuhan, berkati semua pelayan-pelayan di gereja kami, berkati Pak Pendeta, berkati semua pertua diakan, berkati guru sekolah minggu, berkati semua yang ikut mengambil bagian, pemusik multimedia yang ikut mengambil bagian dalam pelayanan. Tuhan berkati, berikan mereka masa depan yang indah, berkati pekerjaan dan apapun yang mereka pegang, semuanya menjadi berkat. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk keadaan gereja kami, yang sakit Tuhan sembuhkan,
Masih ada Tuhan anggota gereja kami yang sedang sakit. Tetapi ada juga yang sudah sembuh. Terima kasih untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada semua jemaat-jemaat gereja GBKP Ronggon Tiban yang Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau baik dan Engkau pasti mendengarkan doa-doa dan seruan kami. Kami juga berdoa untuk negara kami, Tuhan berkati supaya semakin hari semakin baik dan hapuskan virus-virus dari dunia ini Tuhan. Sehingga kami akan nyaman berangkat ke gereja. Kami sudah rindu bersekutu dengan teman-teman kami. Kami sudah rindu bertegur sapa dengan kawan-kawan kami, dengan guru-guru sekolah minggu kami. Sehingga kami rindu Tuhan, supaya Tuhan memulihkan negara kami, gereja kami, seperti sedia kala. Kami yakin dan percaya Tuhan yang punya kuasa dari dulu sampai selama-lamanya. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Kami datang mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Sekarang kita akan bernyanyi satu lagu lagi. Kita bernyanyi dari kitab Mendenden 286. Ikutkan medaladu dalam damai mandangku, terkering lengkap geluku, ditebusi darahmu. Ku ikutkan medaladu, ku ondaskan geluku, kamu juru selamatku, damai senang teningku. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa ibadah minggu berikutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.